Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88. Nama gue Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Racing Update edisi khusus, yang dimana gue akan membahas preview dan juga prediksi untuk pay-per-view All Elite Wrestling All Out yang akan dilaksanakan di tanggal 5 September nanti, atau di Indonesia kita bisa menyaksikannya di hari Senin tanggal 6 September pagi ya. Dimana untuk event All Out kali ini pun bisa dibilang merupakan salah satu event yang paling ditunggu-tunggu dari AEW ya. Terutama pertandingan CM Punk menghadapi Darby Allin, yang gue rasa pertandingan tersebut pun akan menjadi atraksi utama dari show tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, untuk di hari Minggu nanti ya, ini pun akan menjadi pertandingan pertama bagi CM Punk di AEW, dan juga menjadi pertama CM Punk di dunia pro wrestling selama 7 tahun ya kita menunggunya. Karena kita ketahui sejak CM Punk memutuskan keluar dari WWE di tahun 2014 silam, dia pun memutuskan untuk mundur dari dunia pro wrestling gitu ya. Dan lawannya yaitu Darby Allin ya, itu bukanlah sembarang lawan yang dihadapi oleh CM Punk ya. Karena Darby Allin itu sendiri pun merupakan salah satu bintang muda yang paling top untuk di AEW saat ini ya. Karena seperti yang kita ketahui ya, popularitas Darby Allin di beberapa bulan terakhir ini pun sedang meroket-roketnya ya. Bahkan terutama bagi kalangan fans dunia pro wrestling yang masih berusia muda dan remaja gitu guys ya. Dan tentunya ya, pertandingan CM Punk menghadapi Darby Allin pun tidak hanya ditunggu oleh para fans AEW, namun juga ditunggu oleh para fans di dunia pro wrestling secara luas gitu guys. Yang membuat show daripada All Out ini pun sebaiknya kalian saksikan gitu. Dan tentunya ya, selain pertandingan CM Punk menghadapi Darby Allin, ini pun sudah ada 9 pertandingan lainnya, sehingga event di All Out nanti itu sendiri pun akan mempertandingkan sebanyak 10 pertandingan secara totalnya, di mana satu pertandingan itu akan digelar dalam pre-show mereka ya, yang dinamakan The Buy-In, dan 9 pertandingan lainnya pun akan dilaksanakan di main show daripada AEW All Out itu sendiri gitu guys ya. Dan event daripada All Out ini sendiri pun merupakan salah satu event bersejarah bagi AEW ya, terutama venue-nya yaitu No Arena, di mana di tahun 2018 silam gitu ya, pada saat No Arena itu masih bernama Sears Center, tempat tersebut pun menjadi venue yang bernama All In, yang bisa dibilang itu adalah salah satu event dunia pro wrestling yang bersejarah di luar WWE ya, yang dimana event tersebut pun digelar atas inisiasi dari The Young Bucks dan juga Cody Rhodes, guna menjawab tantangan dari salah satu wartawan top di dunia pro wrestling yaitu Dave Meltzer. Karena Dave Meltzer itu pun memberikan tantangan untuk menghadirkan penonton sejumlah di atas angka 10.000 gitu ya, untuk suatu show pro wrestling, yang dimana angka tersebut pun tidak bisa dipecahkan ya sejak tahun 2000 silam gitu ya, 2000 silam. Yang dimana show daripada All In pada kali itu di tahun 2018 itu pun memecahkan rekor yang sudah tidak dipecahkan selama 18 tahun lamanya, di mana pada kali itu All In pun berhasil menghadirkan sebanyak 10.500 penonton. Dan sejak kala itu pun terbentuklah All Elite Wrestling ya, karena dari acara All In pun kita bisa melihat bagaimana acara tersebut mengundang perhatian dari pemilik All Elite Wrestling saat ini, yaitu Tony Khan, yang menjadi CEO juga dari All Elite Wrestling gitu guys ya. Dan sejak kala itu pun ya, Sears Center pun bisa dibilang menjadi salah satu venue sakral bagi AEW, yang dimana AEW pun sejak tahun
2019 mereka pun menggelar secara rutin salah satu pay-per-view mereka di venue Sears Center itu sendiri, atau sekarang dikenal sebagai Nord Arena, yang dikenal sebagai All Out ya, sebagai revolusi dari All In itu sendiri gitu. Dan biar tidak panjang lebar lagi ya, kita bahas saja dari pertandingan-pertandingan yang akan digelar di event All Out nanti, yang dimana akan gua mulai dengan pertandingan yang akan digelar dari pre-show itu sendiri, yaitu adalah pertandingan 10-man tag team match ya, antara Orange Cassidy bersama Chuck Taylor, Wheeler Yuta dan juga Jurassic Express menghadapi tim dari Hardy Family Office yang dipimpin oleh Matt Hardy bersama Private Party dan juga The Hybrid 2. Ya, bisa dibilang ini bukanlah pertandingan yang direncanakan oleh AEW sejak awal ya untuk di pre-show kali ini. Karena sebenarnya pertandingan 10-man tag team match ini sendiri pun merupakan pertandingan pengganti, karena seperti yang kita ketahui sebelumnya dan sebagaimana yang gua sampaikan di video Villain Rahasia update sebelumnya, dimana ada satu match yang dibatalkan untuk event All Out nanti, yaitu adalah pertandingan antara Pac menghadapi Andrade ya, karena ada masalah yang menimpa Pac ya, terkait adanya traveling issue yang membuat dirinya pun tidak bisa hadir di venue daripada AEW All Out sesuai dengan tanggal yang dijadwalkan gitu guys. Dan maka dari itu AEW pun memutuskan pertandingan yang awalnya dilaksanakan di pre-show, yaitu Women Casino Battle Royale, ini pun digeser masuk ke main card daripada AEW All Out, dan sebagai pengganti dari pre-show ini pun mereka menggelar si 10-man tag team match ini gitu. Yang gue rasa pertandingan ini pun menarik untuk diikuti ya, karena untuk pre-show ini pun kalian bisa menyaksikan ya secara gratis gitu ya, baik dari channel YouTube daripada All Elite Wrestling, atau kalian bisa mengaksesnya melalui media streaming Fight ya. Karena untuk match card kali ini ya, tentunya kita pun sudah mengenal nama Matt Hardy, dia merupakan legenda hidup dari dunia pro wrestling. Namun selain nama Matt Hardy, kita pun bisa melihat ada talenta-talenta muda yang menjanjikan dari AEW, yaitu ada tag team dari Private Party, lalu ada nama Orange Cassidy, Wheeler Yuta dan juga Jurassic Express ya. Yang dimana di tim tersebut ada Jungle Boy yang merupakan salah satu favorit para penggemar wanita gitu guys ya. Dan untuk prediksi gue untuk di pertandingan 10-man tag team match kali ini, gue rasa pemenangnya itu akan dimiliki oleh tim daripada Orange Cassidy, karena gue lebih memilih tim daripada fan favorit lah gitu pada intinya. Dan kita pun berlanjut lagi ya dengan pembahasan pertandingan-pertandingan yang akan dilaksanakan di main show daripada AEW All Out ini, yang dimana gue akan memulainya dengan pertandingan Women Casino Battle Royale ya. Dan untuk Women Casino Battle Royale ini sendiri pun akan sama ya formatnya dengan Casino Battle Royale sebelumnya yang pernah dilaksanakan oleh AEW di event AEW Double or Nothing di bulan Mei yang lalu, dimana untuk Casino Battle Royale ini pun akan diikuti sebanyak 21 penggulat wanita yang mereferensikan nomor terbesar untuk memenangkan suatu permainan blackjack ya, dimana dari ke-21 peserta ini pun mereka akan dibagi menjadi 5 grup yang berbeda, dimana 4 grup di antaranya pun akan berisikan 5 penggulat, dan satu grup ini hanya akan berisikan 1 orang penggulat gitu ya. Yang dimana masing-masing grup ini pun akan mewakili simbol-simbol yang ada di kartu gitu ya, seperti as, kop, diamond, dan juga hati. Dan satu grup terakhir ini adalah Joker, yang biasanya pun akan berisi salah satu peserta yang masih dirahasiakan atau misterius gitu. Dan untuk peserta-peserta yang akan berpartisipasi di Casino Battle Royale nanti pun sudah ada beberapa nama yang sudah diumumkan untuk berpartisipasi ya. Di antara lain itu ada Thunder Rosa, Nyla Rose, Penelope Ford, Jade Cargill, Anna Jay, Riho, The Bunny, Big Swole, Tai Conti, Hikaru Shida, Red Velvet, Julia Hart, Diamante, Emi Sakura, Kira Hogan, Abaddon, Layla Hirsch, Line King, Jamie Hayter, dan juga Rebel. Dan satu peserta yang masih dirahasiakan seperti yang gue bilang sebelumnya gitu ya. Dan
Apabila kita melihat dengan nama-nama yang sudah diumumkan ini, gua rasa peserta yang memiliki kesempatan paling besar untuk memenangkan Casino Battle Royale kali ini adalah Thunder Rosa gitu ya, karena seperti yang kita ketahui saat ini Thunder Rosa ini pun sedang mengalami tren yang cukup positif ya dalam beberapa bulan terakhir ini, bahkan pada saat pasca dia berhasil mengalahkan Dr. Britt Baker ya dalam salah satu edisi PCI Dynamite, yaitu St. Patrick Day Edition, yang gua bilang pertandingan antara keduanya itu merupakan salah satu pertandingan bersejarah ya sepanjang sejarah AEW, dan bisa gua bilang itu merupakan salah satu pertandingan terbaik yang disuguhkan dari divisi wanita AEW gitu ya. Dan selain nama itu pun ada kandidat-kandidat lainnya yang memiliki kesempatan yang cukup besar ya, karena kita pun bisa melihat ada beberapa nama mantan pemegang gelar AEW World Champions ya, seperti ada Nyla Rose, Riho, dan juga Hikaru Shida, yang gue rasa mereka pun memiliki chance yang cukup besar ya, namun tidak sebesar Thunder Rosa gue rasa. Namun presentasi itu pun bisa berubah ya apabila memang misteri partisipan yang akan berpartisipasi di Battle Royale nanti pun merupakan nama yang cukup prominent atau cukup menjanjikan. Dan menurut isu-isu atau rumor-rumor yang beredar akhir-akhir ini, bahwa penggulat yang akan mengisi posisi misteri partisipan itu adalah Ruby Soho ya, atau yang kita kenal sebelumnya di WWE itu adalah Ruby Riott. Yang gua rasa Ruby Riott itu merupakan salah satu penggulat wanita yang memiliki talenta yang sangat amat menjanjikan dan memiliki track record sangat menjanjikan juga ya, terutama pada saat dia masih berkarir di independent wrestling ya. Walaupun memang kita bisa mengetahui bahwa Ruby Soho selama dia berkarir di WWE dia tidak menangkan gelar apapun, namun bisa gua bilang bahwa Ruby Riott pada kali itu pun merupakan salah satu penggulat yang sebenarnya memiliki potensial untuk memegang title Women Championship ya di kala itu gitu. Yang gua rasa kalau memang benar Ruby Soho ini akan diikut sertakan di Battle Royale nanti gitu ya, dan pihak daripada AEW pun akan memberikan push kepada Ruby Soho, gua rasa Ruby Soho ini pun akan memiliki chance yang sangat besar untuk memenangkan Casino Battle Royale nanti gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi. Pertandingan kedua yang akan dilaksanakan di AEW All Out nanti itu adalah pertandingan perdana atau pertandingan debut bagi Paul White ya, atau yang kita kenal sebelumnya di WWE dengan nama Big Show. Yang dimana di hari Minggu nanti Paul White ini pun akan menghadapi leader dari The Factory yaitu QT Marshall. Yang gua rasa ini akan menjadi pertandingan power showcase daripada Big Show ya, atau Paul White, yang akan diwarnai dengan choke slam dan juga KO punch dari Paul White gitu. Dan gua rasa ini akan menjadi salah satu pertandingan paling singkat yang akan diselenggarakan di All Out nanti. Dan untuk pemenang di pertandingan ini pun gua akan memilih Paul White ya, karena gua adalah tim Tall Paul. Yang gua rasa Paul White pantas untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan debutnya lah gitu. Dan kita pun berlanjut lagi ke pertandingan ketiga, yaitu adalah pertandingan Chris Jericho menghadapi Satoshi Kojima yang merupakan legenda hidup dari New Japan Pro Wrestling ya. Yang sebenarnya memang pertandingan ini bukanlah rencana awal dari AEW, karena rencana awal yang menjadi lawan bagi Jon Moxley di event All Out itu adalah pemegang gelar IWGP US Heavyweight Champions Hiroshi Tanahashi. Namun karena Hiroshi Tanahashi ini pun sudah keburu dijadwalkan untuk tampil di event daripada New Japan Pro Wrestling Wrestle Grand Slam at MetLife Dome yang diselenggarakan di tanggal 4 September, atau lebih tepatnya lagi 1 hari persis sebelum event All Out itu diselenggarakan, yang dimana Wrestle Grand Slam itu sendiri pun diselenggarakan di Jepang, yang membuat Hiroshi Tanahashi pun tidak memungkinkan ya dengan sisa waktu yang ada untuk hadir di venue daripada All Out dengan waktu yang tepat gitu guys. Sehingga New Japan Pro Wrestling pun memberikan alternatif dengan Satoshi Kojima yang dijadikan lawan bagi Jon Moxley.
Namun kita pun tidak usah kecewa karena pertandingan Jon Moxley menghadapi Hiroshi Tanahashi pun masih akan terjadi, namun kita belum mengetahui kapan dan juga di mana pertandingan ini pun akan dilaksanakan gitu ya. Dan kita kembali lagi ya, pertandingan antara Jon Moxley menghadapi Satoshi Kojima yang gua rasa ini akan menjadi pertandingan yang cukup menjanjikan dan cukup menarik untuk kita ikuti. Dan ini pun akan menjadi kesempatan yang baik bagi New Japan Pro Wrestling untuk mempromosikan promotion mereka gitu ya, dan men-showcase gaya bertarung mereka di hadapan para fans secara langsung ya. Karena seperti yang kita ketahui di beberapa bulan terakhir ini New Japan Pro Wrestling pun sudah mulai kembali pergerakan mereka untuk mengekspansi pasar mereka di Amerika Serikat, yang dimana mereka baru saja menggelar event New Japan Pro Wrestling Research di kota Los Angeles ya di beberapa minggu yang lalu. Dan kali ini mereka pun dengan kerjasamanya bersama AEW, mereka pun menghadirkan Satoshi Kojima untuk di event All Out nanti. Dan yang gua tunggu adalah sebenarnya bukanlah siapa yang akan memenangkan pertandingan tersebut, melainkan bagaimana pertandingan ini pun akan dideliver. Karena gua sangat ingin melihat pertandingan ini pun diselenggarakan dengan gaya New Japan Pro Wrestling, yang dimana gaya bertarung New Japan Pro Wrestling atau gaya Pro Wrestling Jepang itu sangat berbeda dengan apa yang kita lihat di Amerika ya, dimana untuk gaya bergulat daripada Jepang ini mereka lebih mengandalkan serangan-serangan seperti tendangan dan juga pukulan ya, atau yang mereka sebut sebagai strong style gitu guys. Yang walaupun begitu ya, gua rasa yang akan memenangkan pertandingan tersebut adalah Jon Moxley, yang membuat hal tersebut pun Hiroshi Tanahashi pun lebih tersulut ya, atau lebih bersemangat untuk menghadapi Jon Moxley di masa yang akan datang gitu ya, dengan kemenangan Jon Moxley nanti atas Satoshi Kojima gitu guys. Nah, kita pun belajar lagi, ini ada pertandingan Chris Jericho menghadapi MJF dengan tajuk Final Fight. Mengapa The Final Fight ya tajuknya? Karena ada stipulasi tambahan yang berlaku di pertandingan tersebut ya. Apabila Chris Jericho kalah menghadapi MJF di hari Minggu nanti, maka dia tidak boleh lagi bertanding di All Elite Wrestling. Karena seperti yang kita ketahui ya, sebelum pertandingan ini pun terlaksanakan, Chris Jericho ini pun sudah pernah kalah menghadapi MJF sebanyak 3 kali ya, sepanjang mereka bertemu di All Elite Wrestling ini gitu guys ya. Dan kekalahan terakhir ini pun didapatkan oleh Chris Jericho pada The Final Capture dari Five Labor of Jericho, yang dimana di kekalahan terakhir Chris Jericho kepada MJF, dia pun harus kalah via submission, yang Chris Jericho menyebutkan itu adalah merupakan kekalahan paling memalukan yang dialami oleh dirinya pada saat dia menghadapi MJF gitu ya. Yang gua kira ya, kekalahan Chris Jericho atas MJF di Five Labor kemarin itu membuat si Chris Jericho memutuskan untuk hiatus sementara. Namun ternyata tidak, ternyata dia menantang lagi MJF untuk sekali lagi ya, dengan karirnya yang dipertaruhkan di pertandingan tersebut, yang membuat pertandingan ini pun semakin menarik untuk disaksikan gitu ya. Namun apabila kita memilih siapa yang harus memenangkan pertandingan tersebut, gua mohon maaf, gua harus memilih MJF. Karena kenapa? Karena ini adalah momen bagi MJF gitu ya. Dan gua rasa apabila Chris Jericho yang memenangkan pertandingan tersebut, ini pun akan merusak momen daripada MJF untuk membentuk karakter dia sebagai the biggest jerk, the biggest heel of professional wrestling. Yang sebenarnya reputasi tersebut pun sudah dibangun oleh MJF selama bertahun-tahun. Dan reputasi itu pun semakin menjadi pada saat dia berseteru dengan Chris Jericho. Dan dengan alasan tersebut pun gue lebih memilih MJF untuk menang di hari Minggu nanti dibandingkan Chris Jericho. Yang gue rasa Chris Jericho pun bisa comeback lagi setelah dia hiatus ya, karena seperti kita ketahui di akhir tahun nanti dia pun sebenarnya akan absen dari AEW untuk menjalankan road tour ya bersama bandnya ya, yaitu The Fozzy gitu, yang menjadi salah satu alasan Chris Jericho
memunculkan stipulasi ini sih gitu. Ya, karena gue rasa itulah momennya, karena kalau Chris Jericho yang menang itu sebenarnya kurang tepat lah kalau menurut gue ya. Oke, kita berlanjut lagi. Ini ada pertandingan untuk memperebutkan gelar TNT Championship di mana juara bertahan itu Miro menghadapi penantangnya Eddie Kingston. Yang bisa dibilang ini merupakan pairing yang cukup menarik ya, karena gaya bertarung dari kedua penggulat yang akan bertanding ini pun cukup kontras gitu ya. Apabila kita melihat sosok daripada Miro, dia adalah sosok yang superior gitu ya, dimana dia memiliki postur tubuh yang bisa bilang cukup fit. Dia memiliki rekor tidak terkalahkan dalam single match-nya yang dia jalankan selama dia berkarir di AEW. Dan satu-satunya kekalahan yang dia alami itu pada saat dia menjalankan pertandingan tag team match, yang dimana kekalahan tersebut pun bukan karena dia yang dipin, namun rekannya pada kali itu Kip Sabian yang dipin. Dan dengan gimmick yang baru diperkenalkan yaitu The God's Favorite Champion, ini pun membuat si Miro ini pun seakan lebih superior. Dan hal yang menarik untuk pertandingan ini kita saksikan yaitu adalah sebenarnya kemampuan Eddie Kingston dalam melakukan storyline ya, dalam dia bertanding. Walaupun memang kita ketahui ya, Eddie Kingston itu bukanlah sosok penggulat yang kita ekspektasikan ya dari seorang penggulat profesional. Namun Eddie Kingston ini memiliki kemampuan yang sangat apik, dia memiliki promo yang sangat hebat gitu ya kemampuannya. Dan dia pun memiliki kemampuan storytelling dalam bertanding yang sangat amat epic guys. Yang gua rasa dengan kemampuannya tersebut, Eddie Kingston pun bisa membuat karakter daripada Miro ini pun lebih superior dengan apa yang sudah kita lihat selama ini gitu. Dan yang gua rasa saat ini momentumnya pasti masih dimiliki oleh Miro, yang membuat gua pun merasa Miro ini pun akan bisa mempertahankan gelarnya untuk gelar TNT Championship kali ini gitu guys ya. Karena hingga saat ini belum ada penggulat yang bisa memiliki reputasi atau karisma yang sama yang sekarang dimiliki oleh Miro gitu ya, yang membuat si penggulat itu pantas untuk mengalahkan Miro untuk gelar si TNT Championship-nya gitu guys. Oke, dan kita pun berlanjut lagi. Ini ada pertandingan untuk memperebutkan gelar AEW World Tag Team Championship yang akan digelar dalam Steel Cage Match, dimana ini akan mempertemukan sang juara bertahan The Young Bucks menghadapi The Lucha Brothers. Dan pertandingan keduanya ini pun akan menjadi pertemuan kedua mereka dalam event All Out ya. Sekali lagi gue sebut dalam event All Out, karena sebenarnya mereka ini pun sudah bertemu di berbagai kesempatan selama mereka berkarir di AEW gitu ya. Namun mengapa gue menggarisbawahi All Out? Karena pertemuan mereka pertama pada saat mereka bertanding satu sama lain di event All Out tahun 2019 itu merupakan salah satu pertandingan terbaik di event tersebut. Yang dimana kala itu mereka berdua itu bertanding dalam format ladder match ya, untuk memperebutkan gelar Triple A Championship dengan Lucha Brothers yang menjadi pemenangnya, dan mereka itu merupakan juara bertahan. Dan sekarang situasinya berbalik, yang dimana kini kondisinya The Young Bucks yang menjadi juara bertahan dan Lucha Brothers sebagai penantangnya. Dan kini pun pertandingan ini pun digelar dengan Steel Cage Match, yang bisa gua sebutkan bahwa ini merupakan pertandingan pertama mereka berdua yang digelar dalam Steel Cage Match ya. Karena kita pun sudah sering melihat pertandingan antara kedua tim ini pun dilaksanakan dalam format street fight kah, ladder match kah, atau table match kah, itu sudah kita saksikan gitu ya. Namun Steel Cage Match ini mungkin akan memberikan variasi yang lain yang mungkin bisa mengeksplor lebih dalam lagi potensi yang mereka miliki. Yang gua rasa pertandingan ini pun kembali memiliki potensi menjadi salah satu kandidat pertandingan terbaik untuk event All Out nanti gitu guys ya. Dan untuk prediksi gua di pertandingan ini, gua rasa The Young Bucks ini masih akan bisa mempertahankan gelar ya sebagai World Tag Team Champion. Walaupun kita mengetahui bahwa para fans ini pun sudah meneriakan bahwa sekarang momennya Lucha Brothers untuk memenangkan title tersebut, namun gua rasa ini belum tepat lah, karena gua ingin setelah event All Out nanti
kita ingin melihat ada suatu storyline yang memang dikhususkan oleh The Young Bucks dan juga The Lucha Brothers, yang nanti pada akhirnya memang mengantarkan The Lucha Brothers ini bisa memenangkan title AEW World Tag Team Championship ini gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi ke pertandingan untuk memperebutkan gelar AEW Women World Championship ya, di mana juara bertahan itu Dr. Britt Baker menghadapi Chris Statlander, yang dimana lawan Dr. Britt Baker kali ini bukanlah lawan sembarangan, karena seorang Chris Statlander ini pun memiliki rekor yang cukup impresif ya, sebelum dia bisa mencapai posisi untuk menantang Dr. Britt Baker gitu ya. Yang dimana Chris Statlander ini walaupun dia pun sempat absen karena cedera, namun sejak dia melakukan comebacknya ke AEW, dia pun memiliki rekor tidak terkalahkan. Walaupun memang rekornya ini pun bisa saja patah apabila di event AEW Rampage nanti ya, di hari Jumat nanti dia itu kalah pada saat menjalani pertandingan handicap match menghadapi kedua rekan daripada Dr. Britt Baker, yaitu Jamie Hayter dan juga Rebel. Namun apabila Chris Statlander ini pun bisa mempertahankan rekornya, ini pun akan membuat pertandingan antara keduanya ya akan menjadi semakin menarik gitu ya. Walaupun kemungkinan besar pertandingan ini pun akan dimenangkan oleh Dr. Britt Baker dan dia pun berhasil mempertahankan gelarnya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa saat ini adalah momennya Dr. Britt Baker ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Dr. Britt Baker ini pun menjadi penggulat wanita paling top yang kini dimiliki oleh AEW, dan para fansnya pun semuanya menyukai karakter daripada Dr. Britt Baker. Walaupun Dr. Britt Baker ini pun digambarkan atau ditunjukkan sebagai salah satu karakter heel ya di All Elite Wrestling ini ya, namun reaksi para fans ini pun malah bereaksi sebalik ya, dimana para fans itu memberlakukan Dr. Britt Baker itu seakan karakter protagonis atau face, yang membuat memang sekarang inilah momennya Dr. Britt Baker, yang gua rasa Dr. Britt Baker pun tidak akan kehilangan title AEW Women World Championship dalam waktu dekat ini ya. Namun gua rasa yang bisa merebut title tersebut dari tangan Dr. Britt Baker yang memiliki chance yang paling besar kini adalah Thunder Rosa gitu guys ya. Namun kita tunggu saja gitu ya. Dan kita pun berlanjut lagi, ini adalah pertandingan CM Punk menghadapi Darby Allin, yang bisa gue bilang ini merupakan pertandingan yang paling ditunggu-tunggu oleh para fans dunia pro wrestling secara luas, tidak hanya dari AEW gitu ya. Dan ini pun akan menjadi pertandingan pertama bagi CM Punk ya, setelah dia hiatus dari dunia pro wrestling selama 7 tahun lamanya. Dan dia pun menghadapi salah satu penggulat muda yang kini paling populer dari AEW saat ini, yaitu Darby Allin, yang dimana sebenarnya yang gua tunggu adalah apakah si Empang ini pun masih memiliki kemampuan yang dia miliki 7 tahun lalu, yang membuat dirinya pun bisa menyebut dirinya sebagai the best in the world gitu ya. Walaupun ya pastinya pertandingan ini pun 90% dimenangkan oleh si Empang ya. Karena gue tidak bisa membayangkan apabila si Empang ini pun kalah dalam pertandingan debutnya gitu guys ya. Bagaimana reaksi para penonton yang hadir di Now Arena di hari Minggu nanti ya, apabila si Empang kalah dalam debutnya. Karena venue atau kota yang menjadi tempat All Out ini diselenggarakan adalah hometown dari si Empang itu sendiri, yaitu kota Chicago gitu guys ya. Yang membuat si Empang pun mendapatkan energi lebih gitu ya, atau dukungan lebih lah untuk menjalankan pertandingan ini gitu ya. Dan tentunya gue pun akan memilih si Empang yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan ini gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi ke pertandingan terakhir untuk di event AEW All Out nanti, yaitu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar AEW World Championship antara Kenny Omega menghadapi Christian Cage ya. Yang dimana perseteruan antar keduanya pun dimulai pada saat Christian Cage ini pun berhasil merebut gelar Impact World Champion dari tangan Kenny Omega ya, dalam episode debut dari AEW Rampage ya di tanggal 13 Agustus yang silam. Dan itu pun menjadi kekalahan pertama Kenny Omega ya sejak dia menjadi The Belt Collector dalam single match.
Dan selain hal tersebut gitu ya, kita pun mengetahui ada nilai personal atau nilai sentimental yang dimasukkan dalam perseteruan antara Kenny Omega dan juga Christian Cage ya, yang dimana nilai tersebut pun dimasukkan dengan memasukkan konflik antara Don Callis dengan Christian Cage, yang dimana Don Callis ini adalah manajer dan juga paman dari Kenny Omega lah, pada intinya gitu. Yang dimana konflik antara keduanya itu digambarkan pada saat Christian Cage ini masih meniti karirnya sebagai penggulat profesional ya, 20 tahun lalu pada saat masih di Kanada, yang dimana pada saat Christian Cage meniti karirnya, dia ini bergabung di sebuah promotion yang dipimpin oleh Don Callis pada saat itu. Dan banyak pihak pada kali itu menyebutkan bahwa Christian Cage ini merupakan salah satu talenta muda yang paling menjanjikan, dan mereka pun menyebut bahwa Christian Cage ini pun akan menjadi salah satu bintang dunia pro wrestling besar ya di masa yang akan datang ya pada 20 tahun yang lalu ini gitu ya. Namun ternyata pada saat itu di 20 tahun yang silam itu, Don Callis itu pun tidak mengikuti perkataan orang-orang. Dia pun memilih meninggalkan Christian Cage dengan talenta yang amat menjanjikan tersebut gitu ya, dengan dia memilih seorang bocah yang masih berusia 10 tahun, yang ternyata bocah tersebut adalah Kenny Omega gitu guys ya. Dan gua rasa pertandingan ini pun akan dimenangkan oleh Kenny Omega ya, walaupun kita bisa melihat bagaimana Christian Cage ini pun sudah pernah mengalahkan Kenny Omega di episode debut daripada AEW Rampage. Karena gua rasa apabila memang Kenny Omega akan kehilangan title AEW World Champion dari tangannya, dia akan hilang kepada seorang Hangman Page, yang sebenarnya itu menjadi rencana awal daripada AEW untuk menjadi lawan Kenny Omega di event All Out ini. Namun kita ketahui bahwa Hangman Page pun harus absen di event All Out kali ini karena dia pun harus menemani istrinya yang akan melahirkan, yang dimana estimasi waktu kelahiran itu berdekatan dengan penyelenggaraan event ini gitu guys ya. Yang gua rasa storyline mereka ini pun akan kembali dihidupkan, yang dipersiapkan untuk di AEW Full Gear ya, yang akan diselenggarakan di bulan November mendatang gitu guys ya. Dan itulah mungkin ya prediksi-prediksi gua untuk AEW All Out kali ini gitu. Namun ada beberapa hal yang gua ingin sampaikan ya, yang cukup menarik ya, karena kemungkinan besar kita pun akan melihat adanya beberapa debut bintang baru untuk AEW ya, di mana nama yang paling santer dikabarkan akan melakukan debutnya di event All Out nanti itu ada nama Daniel Bryan, sebagaimana yang gua pernah sampaikan di video Feeling Rasa update sebelumnya gitu ya, yang memang sebenarnya rencana awal AEW itu akan memberikan debut bagi Daniel Bryan ini di event AEW Dynamite Grand Slam yang akan dilaksanakan di kota New York ya di tanggal 22 September mendatang. Namun melihat kondisi COVID-19 di Amerika Serikat dan juga peraturan ketat ya yang diperlakukan oleh pemerintah kota New York yang menjadi kota diselenggarakannya event AEW Grand Slam itu sendiri gitu ya, membuat pihak daripada manajemen AEW pun memutuskan untuk memajukan debut daripada Daniel Bryan. Namun walaupun dengan kabar tersebut gue belum bisa memastikan secara 100% ya, sebelum kita bisa menyaksikannya dengan mata kita sendiri gitu ya, bahwa memang Daniel Bryan ini pun melakukan debutnya di AEW gitu guys ya. Dan dengan alasan tersebut ya, terutama bagi kalian yang memang para fans Daniel Bryan, gue rasa kalian harus menyaksikan secara langsung lah acara AEW All Out ini gitu guys ya, yang dimana ini bisa kalian saksikan melalui media streaming Fight ya. Dan selain nama Daniel Bryan, ada nama-nama lainnya yang kemungkinan bisa melakukan debutnya di event All Out nanti ya, dimana tentunya ada nama Adam Cole, yang gua rasa dia pun akan bergabung dengan AEW. Karena seperti yang kita ketahui, Adam Cole ini pun baru saja menyandang status free agent setelah dia menyelesaikan kontraknya bersama WWE di tanggal 27 Agustus kemarin. Dan rekan-rekan Adam Cole di The Elite
ini pun ya seperti Young Bucks dan juga Kenny Omega pun sudah memberikan tease bahwa mereka ini pun berencana untuk mendatangkan Adam Cole ke AEW ya. Dan hal serupa pun dilakukan oleh kekasih daripada Adam Cole itu sendiri, yaitu Dr. Britt Baker gitu. Dan ada nama lainnya yang kemungkinan bisa saja melakukan debutnya di AEW di All Out nanti, yaitu ada nama Buddy Matthew ya, atau sebelumnya kita kenal Buddy Murphy, yang kemungkinan dia memiliki keterkaitan yang cukup kuat ya dengan Malakai Black ya, dengan ada suatu promotional video yang gua rasa promotional videonya pun memiliki satu universe ya dengan promotional video yang dibikin oleh Malakai Black pada saat dia mentis kehadirannya di AEW gitu guys. Dan nama yang terakhirnya tentunya adalah nama Ruby Soho yang digadang-gadang akan mengisi posisi mystery participant untuk di Casino Battle Royale nanti gitu guys ya. Dan itu saja sih yang spekulasi gua untuk debutan di AEW All Out nanti gitu ya. Dan itu pun menutup preview daripada untuk AEW All Out kali ini. Dan bagi kalian yang menyukai video kali ini silahkan klik tombol like gitu ya. Dan bagi kalian yang memang mencari update-update terbaru seputar dunia pro wrestling, baik itu dari WWE, All Elite Wrestling, Ring of Honor, Impact Wrestling, New Japan Pro Wrestling, dan promotion lainnya, maka kalian bisa subscribe channel Mr. Villain 88 ini gitu guys ya. Dan gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya, bye bye.